yo mawoko siago nina Isak nina meke woko siago nite yo mawolo kwago nina Isak nina meke wolo kwago. Salve sahabat Cilimo Katolik yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini tanggal 30 Agustus kita akan merenungkan sabda Tuhan dengan tema sikap dasar seorang murid, yaitu siap sedia. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, terima kasih banyak atas segala rahmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami semua. Istimewa atas hidup kami dan juga atas kesempatan yang terus-menerus Engkau berikan kepada kami untuk mendengar dan merenungkan sabda Putra-Mu. Semoga sabda Putra-Mu yang hari ini kami dengar semakin menguatkan panggilan dan perutusan kami sebagai putra dan putri-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, pengantin datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam. Tetapi yang bijaksana menjawab, tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak. Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruangan perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi Tuan itu menjawab, sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat Cilimo Katolik yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dengan tema sikap dasar seorang murid adalah siap siaga atau berjaga-jaga. Melalui bacaan Injil hari ini, Yesus mengingatkan kepada setiap muridnya sebuah sikap dasar, yakni kesiapsiagaan atau berjaga-jaga dalam menantikan datangnya hari Tuhan. Yesus mengingatkan para murid agar hendaknya menjadi hamba yang setia dan bijaksana, yang selalu siap sedia melakukan hal yang seharusnya dilakukan sebagai seorang hamba. Apa yang diajarkan Yesus bukan sekedar teori dan nasihat belaka. Sejarah hidup Yesus adalah sejarah hidup seorang hamba Yahweh yang selalu siap sedia melaksanakan kehendak Bapaknya. Kata-kata dan nasihat yang kita berikan memang kuat pengaruhnya, tetapi teladan baik kita akan lebih memikat dan menggerakkan orang lain. Sabda Tuhan yang disampaikan Yesus hari ini akan membantu setiap kita untuk mawas diri, sebab kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tidak ada waktu yang pasti dan saat yang tentu Tuhan datang. Karena itu berjaga-jaga dan siap sedia adalah sikap yang tepat yang mesti kita lakukan.
Sikap siap sedia dan berjaga-jaga yang ditekankan oleh Yesus adalah kemampuan kita untuk selalu berada dalam gerak dan putaran kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi berjaga-jaga bukan hanya karena kematian itu tidak terlalu jauh, tetapi karena hidup bermakna, dalam arti hidup yang senantiasa kita pertanggungjawabkan. Sahabat Silimo Katolik yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Yesus menekankan sikap berjaga-jaga itu tidak dalam arti duduk manis dan menanti secara pasif atau duduk diam yang tidak kreatif. Yesus ingin menekankan isi dari sikap berjaga-jaga itu secara lebih, dalam arti sikap menanti yang kreatif, sikap menunggu yang setia, sikap mampu bertahan dalam godaan dan tantangan apapun, sikap yang selalu bersiap diri, menyediakan segala sesuatu secara dinamis dan kreatif untuk sesuatu yang penting dan luhur. Perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana adalah gambaran hidup kita manusia sehari-hari. Kisah ini mau juga mengajarkan kita bahwa sikap bijaksana adalah sikap yang dikehendaki Tuhan untuk kita hidupi. Hidup manusia itu sendiri adalah sebuah panggilan untuk hidup bijaksana. Hidup yang selalu waspada, hidup yang selalu mengantisipasi segala hal, dan hidup yang selalu siap untuk apa saja yang terjadi di kemudian hari. Hidup manusia yang dijalankan secara bijaksana dapat mengantar orang kepada kebahagiaan. Sebaliknya, orang akan sulit untuk meraih kebahagiaan apabila kurang mengatur hidupnya secara bijaksana. Bercermin dari 2 kelompok gadis itu, kita pun boleh bertanya diri, apakah kita termasuk orang-orang dengan mentalitas gadis bodoh atau gadis bijaksana? Kalau kita termasuk orang-orang dengan mentalitas gadis yang bijaksana, atau paling kurang mendekati gadis yang bijaksana, tentu kita akan tetap mengembangkan keutamaan yang sudah ada dalam diri, seraya tetap waspada jangan sampai kita jatuh. Sebagaimana gadis yang bijaksana, kita perlu persiapan, perlu antisipasi untuk menjaga segala kemungkinan yang akan terjadi. Ada perencanaan yang matang. Sebaliknya, jika kita merasa diri tergolong pada kelompok gadis yang bodoh, tentu ada kebocoran dalam diri kita. Tidak ada perencanaan yang matang dan antisipasi, sehingga ketika datang masalah, kita kelabakan. Maka telitilah apa yang kurang dalam diri kita, entah kepribadian kita, sikap dan tutur kata kita, serta kerja dan kebiasaan kita. Mari kita terus berjuang untuk hidup dalam kebijaksanaan, karena kebijaksanaan mengajarkan kita untuk belajar dari pengalaman dan masa lalu kita, sehingga kita lebih kokoh dan kuat dalam perjuangan kita untuk hidup dalam kekudusan sebagai putra dan putri Allah. Mari kita terus mengembangkan sikap dasar kita sebagai murid Tuhan, dengan hidup dalam semangat dan sikap berjaga-jaga. Rahmat Tuhan selalu menolong kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk sabda putra-Mu yang telah kami dengar. Kami mohon, bantulah kami semua agar kami tetap setia, berjaga-jaga dalam seluruh kehidupan kami untuk menantikan saatnya Engkau datang untuk kami semua. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat Silimo Katolik dan seluruh aktivitas hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sahabat Silimo Katolik yang saya kasihi, mari kita pergi untuk mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan melalui hidup, karya dan pelayanan kita hari ini. Syukur kepada Allah.